Halo insan cerdas, salam sehat, salam meluas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran IPS dengan pembahasan kali ini kondisi alam Indonesia. Dalam pembahasan ini kita akan bicara dua hal. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, flora dan fauna. Mari kita dalami kedua hal tersebut. Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu yang dapat dikenali dari tiga hal, yaitu pertama keadaan geologi, kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga keadaan iklim. Ketiga hal ini mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kita akan melihat masing-masing hal ini. Letak geologis Indonesia berada pada pertemuan-pertemuan sebagai berikut, yaitu 3 lempeng dunia, 2 pegunungan muda, dan 3 dangkalan. Nah, mari kita melihat masing-masing. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Indonesia juga berada di pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Serta Indonesia berada di 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Parian, dan dangkalan Sahut. Tumpukan lempeng mengakibatkan rangkaian pegunungan termasuk gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma, gas, atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi secara tiba-tiba akibat adanya tenaga atau kekuatan dari dalam bumi yang disebabkan oleh adanya retakan, pergeseran, atau tumbukan, bahkan terpisahnya kulit bumi dari kedudukan semula. Indonesia adalah salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Gempa ada 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas gunung apian. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 16.056 pada tahun 2018. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Bentuk muka bumi dibedakan menjadi relief daratan dan relief lautan. Relief daratan terdiri dari gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, perbukitan, danau, dan dataran rendah. Sedangkan untuk relief lautan ada dangkalan, ambang laut, lubuk laut, palung laut, dan gunung laut. Iklim adalah suatu keadaan di mana terdapat kondisi cuaca rata-rata di suatu daerah dengan jangka waktu yang panjang. Iklim dipengaruhi oleh atmosfer, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan tentunya garis khatulistiwa. Garis ekuator adalah garis khayal keliling bumi yang terletak melintang pada 0 derajat yang membagi bumi menjadi 2 belah yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Beberapa wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa antara lain Bonjol, Pontianak, Tambu, dan Halmahera. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Ketiga iklim ini berdampak pada tingginya atau besarnya curah hujan. Mari kita melihat masing-masing iklim ini. Angin
Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin muson yang bertiup di Indonesia adalah angin muson barat yang mengakibatkan musim hujan dan angin muson timur yang mengakibatkan musim kemarau. Angin muson barat bertiup dari benua Asia ke benua Australia yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan angin muson timur bertiup dari benua Australia ke benua Asia yang terjadi pada bulan April sampai September. Iklim tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis isoterm pada bumi bagian utara dan bagian selatan. Iklim tropis ini terdapat pada posisi 2-3,5 derajat lintang utara dan selatan. Iklim tropis ini juga terletak di garis khatulistiwa. Garis lintang 2-3,5 derajat lintang utara atau disebut dengan garis balik utara disebut juga dengan Tropic of Cancer. Sedangkan 2-3,5 derajat lintang selatan atau garis balik selatan disebut dengan Tropic of Capricorn. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu kurang lebih 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil di Indonesia. Wilayah tropis dibedakan menjadi dua sesuai dengan keadaan alam. Yang pertama, daerah tropis kering meliputi stepa, sabana kering, dan gurun pasir. Sedangkan yang kedua adalah iklim lembab yang meliputi hutan hujan tropis, sabana, serta daerah-daerah yang memiliki musim basah. Pembagian iklim tropis menurut Köppen. Yang pertama, tipe AF atau hutan hujan tropis, berada di sebagian Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan sebagian Papua. Yang kedua, tipe AM atau monsoon tropis, berada di sebagian Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan pantai selatan Papua. Dan yang ketiga, tipe AW atau sabana, berada di sebagian Sumatera, sebagian besar Madura, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Aru. Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia. Indonesia memiliki iklim laut karena mempunyai perairan yang cukup luas. Iklim laut atau iklim lautan dikenal juga sebagai iklim pantai barat laut, iklim maritim, atau iklim Kaskadia. Iklim laut juga dapat diartikan sebagai iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air, memiliki sifat relatif berawan dengan curah hujan yang tinggi dan basah. Akibat adanya iklim laut yang bersifat lembab ini, maka bisa menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan di Indonesia. Sampai di sini pembahasan kita tentang kondisi fisik wilayah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di waktu yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa.